Malam itu langit Jambi menggantung berat, awan hitam menutup bulan. Jalanan desa sudah lama sepi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Sabto mendorong gerobak baksonya perlahan. Roda besi yang sudah aus berdecit setiap kali melewati batu kerikil. Bau kuah kaldu yang ia masak sejak sore masih mengepul dari panci besar, bercampur dengan aroma kayu bakar yang menempel di bajunya. Biasanya ia akan berbelok ke arah pasar lama, lalu pulang lewat jalan utama. Tapi malam itu, entah kenapa matanya tertarik pada sebuah gang kecil di ujung jalan. Gang itu sempit, diapit pohon bambu yang rimbun, dan di ujungnya terlihat cahaya redup seperti lampu rumah. Siapa tahu ada pembeli. Gumamnya mencoba meyakinkan diri. Begitu masuk ke gang, udara terasa berbeda. Angin yang tadi hangat berubah dingin menusuk kulit. Suara jangkrik menghilang, digantikan oleh kesunyian yang aneh. Seperti ia mendorong gerobaknya dalam ruangan besar yang kosong. Lampu-lampu di kejauhan tampak semakin jelas. Bukan lampu listrik, melainkan cahaya kekuningan dari pelita minyak. Siluet rumah-rumah kayu mulai terlihat, dengan atap rumbia dan dinding papan yang rapat. Sabto berhenti sejenak, menatap sekeliling. Tidak ada suara motor, tidak ada televisi, tidak ada tanda-tanda kehidupan modern. Tapi ia bisa merasakan ada banyak mata yang sedang mengamatinya dari balik jendela. Lalu, dari arah satu rumah, seorang lelaki tua keluar, senyumnya ramah, tapi matanya terlalu hitam tanpa pantulan cahaya. "Bakso, Le. Masuk saja. Semua orang di sini suka bakso," katanya pelan. Sabto menelan ludah. Entah kenapa langkahnya terasa berat, tapi gerobaknya bergerak sendiri, masuk lebih dalam ke kampung itu. Roda gerobak Sabto berderit pelan di atas tanah yang lembab. Cahaya pelita dari rumah-rumah di kiri kanan membuat bayangan panjang yang bergerak-gerak di tanah seolah mengikutinya. Rumah-rumah itu berdiri rapat. Semuanya terbuat dari kayu tua dengan ukiran halus di pintu dan jendela. Atapnya dari rumbia, tapi terlihat bersih dan rapi, seakan baru diganti. Anehnya, tidak ada kabel listrik yang melintang di udara. Sabto menoleh ke belakang. Gang sempit yang tadi ia lewati sudah tidak terlihat. Yang ada hanya deretan rumah yang terus memanjang, seperti ia sudah berjalan jauh sekali, padahal baru beberapa menit. Beberapa orang keluar dari rumah, menyapanya dengan senyum ramah. Mereka mengenakan pakaian tradisional, kain jarik, kebaya, dan belangkon. Sabto sempat berpikir, mungkin ini kampung adat yang belum tersentuh modernisasi. "Bakso, bakso panas," serunya mencoba mengusir rasa aneh di dadanya. Seorang bapak tua menghampiri, memesan 2 mangkuk. Tangannya dingin saat menerima mangkuk, dan matanya terlalu hitam, tanpa pantulan cahaya lampu. Sabto berusaha tidak memikirkan itu. Saat ia menyerahkan mangkuk kedua, angin dingin bertiup dari arah ujung kampung. Bersamaan dengan itu, terdengar suara seperti gamelan yang dipukul pelan, ritmenya lambat dan berat. Warga yang tadinya tersenyum, tiba-tiba menunduk, lalu masuk ke rumah masing-masing tanpa sepatah kata. Jalanan mendadak sepi. Sabto berdiri sendirian di tengah jalan, hanya ditemani gerobak dan suara gamelan yang semakin jelas. Suara gamelan yang tadi terdengar pelan mulai mereda, digantikan oleh riuh rendah suara orang berbicara. Dari ujung jalan, beberapa warga muncul kembali, kali ini membawa obor dan senyum yang lebar. "Loh, penjual bakso. Jarang-jarang ada yang mau masuk ke kampung kami," kata seorang lelaki berusia sekitar 40 tahun, mengenakan lurik dan ikat kepala batik. Sabto tersenyum kikuk. "Iya, Pak. Saya pikir siapa tahu ada yang mau beli." "Wah, tentu saja mau. Ayo, dorong gerobaknya ke balai kampung, biar semua bisa makan," sahut seorang ibu yang membawa bakul anyaman. Sabto menurut. Ia mendorong gerobaknya ke sebuah lapangan kecil di tengah kampung. Di sana lampu-lampu pelita tergantung di tali yang membentang, memancarkan cahaya kekuningan yang lembut. Warga mulai berkumpul, duduk di tikar pandan menunggu giliran. Sabto mulai meracik bakso. Uap kuah panas mengepul, bercampur dengan aroma bawang goreng dan seledri.
Tapi di sela-sela itu, hidungnya menangkap bau lain, samar, seperti bunga melati yang terlalu pekat. Anak-anak berlarian di sekelilingnya tertawa-tawa, tapi Sabto memperhatikan sesuatu. Kaki mereka tidak meninggalkan jejak di tanah yang basah. Seorang nenek dengan rambut putih panjang memesan semangkuk bakso. Tangannya gemetar saat menerima mangkuk, tapi matanya menatap Sabto tanpa berkedip. "Enak sekali. Sudah lama kami tidak makan seperti ini," katanya, suaranya serak seperti bisikan. Sabto mencoba tersenyum, tapi bulu kuduknya meremang. Ia merasa semua mata di sekelilingnya terlalu fokus padanya, seolah ia bukan sekadar penjual bakso, tapi tamu yang sudah lama mereka tunggu. Sabto terus meracik bakso, menuang kuah panas ke mangkuk-mangkuk yang disodorkan warga. Senyum mereka tetap ramah, tapi tatapan mata itu terlalu lama menempel padanya. Di sela-sela uap kaldu, hidungnya kembali menangkap aroma melati. Kali ini lebih pekat, menusuk hidung, seolah ada segenggam bunga yang dibakar di dekatnya. Anehnya, ia tidak melihat satupun bunga di sekitar lapangan. Sabto mencoba mengabaikan, tapi setiap kali ia menunduk untuk mengambil bakso, wangi itu semakin kuat. Dan setiap kali ia mengangkat kepala, ia melihat satu atau dua warga yang tadinya duduk, kini menghilang begitu saja, tanpa suara langkah, tanpa meninggalkan bayangan. Seorang anak kecil mendekat memesan semangkuk bakso, kulitnya pucat, matanya besar dan hitam. Saat Sabto menyerahkan mangkuk, anak itu tersenyum, dan di sela giginya, Sabto melihat kelopak bunga melati yang basah. Jantungnya berdegup kencang, ia menoleh ke arah rumah-rumah di pinggir lapangan. Di salah satu jendela, ada sosok perempuan berkebaya hijau, berdiri diam menatapnya. Wajahnya cantik, tapi terlalu pucat, dan di rambutnya terselip bunga melati segar. Perempuan itu mengangguk pelan, lalu mengangkat tangannya, memberi isyarat seperti menyuruh Sabto pergi. Sabto menelan ludah, tangannya gemetar saat menuang kuah ke mangkuk berikutnya. Wangi melati kini bercampur dengan bau tanah basah, dan samar-samar bau darah. Sabto baru saja menuang kuah ke mangkuk terakhir, ketika langkah-langkah pelan terdengar mendekat. Suara itu berbeda dari warga lain. Tidak ada bunyi gesekan sandal di tanah, hanya seperti kain yang menyapu permukaan. Ia menoleh. Perempuan berkebaya hijau itu kini berdiri di depannya. Wajahnya pucat, kulitnya halus seperti porselen, dan di rambut hitam panjangnya terselip bunga melati segar yang wangi menusuk. Matanya besar hitam dan terlalu dalam, seolah bisa menarik siapapun yang menatapnya terlalu lama. "Bakso satu," ucapnya pelan, suaranya lembut, tapi ada gema aneh di dalamnya, seperti suara yang datang dari dua arah sekaligus. Sabto berusaha tersenyum, tangannya sedikit gemetar saat mengambil mangkuk. "Pedas, Mbak?" tanyanya mencoba terdengar biasa. Perempuan itu menggeleng. "Tidak, aku hanya ingin kau cepat pergi dari sini." Sabto tertegun. "Maksudnya?" Ia menunduk sedikit, mendekatkan wajahnya. "Tempat ini bukan untuk orang sepertimu. Kalau kau tinggal sampai gamelan berbunyi lagi, kau tidak akan pulang." Sebelum Sabto sempat bertanya lebih jauh, perempuan itu meletakkan sesuatu di meja gerobak, uang kertas yang terasa tebal dan kasar, lalu berbalik. Langkahnya ringan, dan dalam beberapa detik ia menghilang di antara rumah-rumah, seolah ditelan kabut tipis yang tiba-tiba muncul. Sabto menatap uang itu. Gambarnya bukan presiden, bukan pahlawan nasional, melainkan sosok pria bermahkota dengan senyum tipis. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar lagi, kali ini sedikit lebih cepat. Sabto menatap uang kertas di tangannya. Teksturnya kasar, lebih tebal dari uang biasa. Warnanya bukan hijau atau merah seperti rupiah, melainkan coklat kekuningan. Di tengahnya tercetak wajah seorang pria bermahkota emas, tersenyum tipis dengan mata yang terasa hidup. Ia membaliknya. Tidak ada angka nominal, hanya deretan simbol yang tidak ia kenal, seperti aksara Jawa kuno yang berputar-putar membentuk lingkaran. Semakin lama ia menatapnya, semakin terasa seperti simbol-simbol itu bergerak pelan, berputar mengikuti detak jantungnya. Sabto buru-buru memasukkan uang itu ke saku.
Tapi begitu ia melanjutkan melayani pembeli berikutnya, ia sadar semua uang yang ia terima malam itu sama bentuknya, tidak ada satupun rupiah. Warga kampung tetap tersenyum ramah, seolah tidak ada yang aneh. Tapi setiap kali tangan mereka menyentuh tangannya saat membayar, Sabto merasakan hawa dingin yang merayap dari ujung jari ke lengannya. Dari arah ujung kampung, suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Nada-nadanya berat, lambat, dan setiap dentingnya membuat bulu kuduknya berdiri. Sabto menoleh ke arah suara itu. Di antara rumah-rumah ia melihat bayangan tinggi bergerak perlahan, seperti seseorang yang mengenakan mahkota, persis seperti yang ada di uang kertas itu. Dentang gamelan itu datang lagi, kali ini lebih jelas, seolah dimainkan di ujung jalan. Nada-nadanya berat, lambat, dan setiap pukulan gong terasa seperti menghantam dada Sabto dari dalam. Warga yang tadinya duduk santai sambil menyeruput kuah bakso, kini berubah. Senyum mereka menghilang, mata mereka menatap kosong ke arah sumber suara. Satu persatu mereka berdiri, lalu berjalan perlahan menuju ujung kampung, tanpa bicara, tanpa menoleh. Sabto berdiri di belakang gerobaknya, bingung. "Pak, Bu, mau kemana?" tanyanya, tapi tak ada yang menjawab. Angin dingin bertiup membawa aroma melati yang semakin pekat. Dari sela rumah Sabto melihat bayangan tinggi bergerak. Siluetnya ramping, kepalanya dihiasi sesuatu yang berkilau, seperti mahkota emas. Suara gamelan semakin cepat, dan setiap gong dipukul, kabut tipis muncul di tanah, merayap di antara kaki warga. Cahaya pelita bergetar, seolah takut pada sesuatu yang mendekat. Sabto merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia ingin berbalik dan pergi, tapi kakinya terasa berat, seperti menapak di lumpur. Lalu, di tengah kabut, ia melihat perempuan berkebaya hijau itu lagi. Kali ini ia berdiri di tengah jalan, menghadap Sabto. Wajahnya tegang, ia mengangkat tangannya memberi isyarat jelas. "Jangan ikut." Sabto memutuskan untuk tidak mengikuti arus warga yang berjalan menuju suara gamelan. Ia menoleh ke arah gang kecil tempat ia masuk tadi sore, berharap bisa segera keluar dari kampung ini. Namun, saat ia mendorong gerobaknya ke arah yang ia ingat, pandangannya berubah. Gang sempit itu sudah tidak ada, yang ada hanyalah deretan rumah kayu yang sama, memanjang tanpa ujung, seolah ia berjalan di tempat. Ia berhenti mencoba mengatur nafas. "Mungkin aku salah arah," gumamnya, meski hatinya tahu ia tidak salah. Sabto memutar balik, berharap menemukan tanda jalan atau pohon bambu yang tadi ia lewati. Tapi setiap belokan yang ia ambil selalu membawanya kembali ke lapangan tempat ia berjualan tadi. Kabut tipis mulai turun menutupi tanah hingga setinggi lutut. Udara semakin dingin, dan aroma melati kembali menusuk hidungnya. Dari kejauhan suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih cepat, seperti memanggil. Dan di sela kabut, Sabto melihat bayangan tinggi bergerak perlahan mendekat. Ia mendorong gerobaknya lebih cepat, tapi roda terasa berat seperti menekan tanah yang lengket. Di sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di atap rumah. Sosok-sosok kecil berkulit pucat berlari cepat tanpa suara mengawasinya dari atas. Sabto mulai panik. Ia sadar jalan pulang sudah tidak ada, dan kampung ini tidak ingin melepaskannya begitu saja. Sabto mendorong gerobaknya ke arah yang ia kira bisa membawanya keluar, tapi langkahnya terhenti ketika melihat deretan pohon besar di pinggir kampung. Pohon-pohon itu menjulang tinggi, batangnya hitam berlumut dan cabangnya seperti tangan kurus yang menjulur ke langit. Di antara batang-batang itu, ia melihat sesuatu bergerak. Awalnya ia pikir itu warga yang sedang memantau, tapi semakin lama ia perhatikan, semakin jelas bentuknya. Sosok-sosok tinggi, jauh lebih tinggi dari manusia biasa, berdiri diam menghadapnya. Kulit mereka pucat, hampir transparan, dan mata mereka kosong, tanpa bola mata, hanya putih yang memantulkan cahaya pelita dari kejauhan. Tubuh mereka ramping, terlalu ramping, seperti hanya dibungkus kulit tanpa daging. Sabto menelan ludah, ia mencoba berpura-pura tidak melihat. Tapi setiap kali ia mengedip, jumlah sosok itu bertambah. Mereka tidak bergerak,
tapi jaraknya semakin dekat, seolah setiap kedipan mata membuat mereka maju selangkah. Angin dingin bertiup dari arah hutan, membawa aroma melati yang kali ini bercampur bau anyir. Daun-daun bambu di belakangnya berdesir, tapi tidak ada hembusan angin dari arah itu. Lalu, salah satu sosok mengangkat tangannya yang panjang dan kurus menunjuk ke arah Sabto. Gerakannya lambat tapi tegas, seperti memberi tanda bahwa ia tidak boleh pergi ke arah lain selain ke dalam hutan. Sabto mundur selangkah, tapi di belakangnya ia mendengar suara roda gerobaknya berdecit, padahal ia tidak mendorongnya. Gerobak itu bergerak sendiri, perlahan menuju hutan. Sabto menahan pegangan gerobaknya sekuat tenaga, berusaha menghentikan roda yang bergerak sendiri menuju hutan. Napasnya memburu, keringat dingin bercampur dengan embun yang mulai turun. Aku harus keluar, gumamnya mencoba memutar arah. Dengan sisa tenaga ia mendorong gerobak ke jalur lain, menjauhi pepohonan tinggi itu. Tapi setiap belokan yang ia ambil, setiap lorong yang ia masuki, selalu berakhir di tempat yang sama, lapangan tengah kampung. Bedanya, kali ini lapangan itu kosong. Tidak ada warga, tidak ada suara obrolan. Bahkan, pelita yang tadi menyala kini padam, menyisakan cahaya pucat dari bulan yang terselip di balik awan. Rumah-rumah di sekelilingnya berdiri diam, pintu dan jendela tertutup rapat, namun Sabto bisa merasakan ada sesuatu yang mengintip dari balik celah-celah papan. Ia memanggil, "Pak, Bu." Tapi suaranya terdengar aneh, seperti teredam, seolah udara di kampung ini terlalu tebal untuk dilewati suara. Lalu, dari arah salah satu rumah, terdengar suara langkah pelan. Sabto menoleh cepat. Pintu rumah itu terbuka sedikit, dan dari celahnya, ia melihat mata hitam pekat tanpa pantulan cahaya menatapnya. Pintu itu menutup kembali, diiringi suara gamelan yang tiba-tiba terdengar lagi. Kali ini lebih dekat dan lebih cepat. Sabto sadar, ia tidak sendirian di lapangan itu. Sesuatu sedang bergerak di antara rumah-rumah mengelilinginya. Suara gamelan yang semakin cepat tiba-tiba berhenti, digantikan oleh keheningan yang menekan. Dari balik rumah-rumah, warga kampung mulai muncul kembali. Kali ini mereka membawa baki-baki besar berisi makanan yang belum pernah Sabto lihat sebelumnya. Seorang lelaki tua dengan belangkon hitam menghampiri, senyumnya lebar, tapi matanya tetap hitam pekat. "Ayo Mas Sabto, ikut kami. Malam ini ada perjamuan. Kau tamu kehormatan." Sabto ragu. "Perjamuan?" "Ya, untuk menyambut kedatanganmu," jawab lelaki itu, suaranya datar. Mereka membawanya ke sebuah pendopo besar di tengah kampung. Atapnya tinggi, tiang-tiang kayunya diukir rumit, dan di setiap sudut tergantung lampu minyak yang cahayanya bergetar. Di tengah pendopo tikar pandan digelar, penuh dengan hidangan. Nasi berwarna hitam pekat, daging yang mengkilap seperti dilapisi minyak, sayuran yang warnanya terlalu hijau untuk terlihat alami. Aroma melati bercampur dengan bau masakan itu, menciptakan wangi yang aneh, manis, tapi membuat perut terasa mual. Warga duduk melingkar, meninggalkan satu tempat kosong di sisi Sabto. Mereka semua menatapnya, menunggu ia mengambil makanan. Sabto menelan ludah. Tangannya hampir terulur ketika dari sudut matanya ia melihat perempuan berkebaya hijau itu berdiri di luar pendopo. Setengah tubuhnya tertutup tiang. Ia menggeleng pelan, matanya tajam, seolah berkata jangan makan. Sabto menarik tangannya kembali. "Maaf, saya belum lapar," katanya gugup. Warga tetap tersenyum, tapi senyum itu kini terasa lebih lebar, terlalu lebar. Sabto duduk kaku di tikar pandan, dikelilingi hidangan yang tampak lezat, tapi beraroma aneh. Warga kampung menatapnya tanpa berkedip, senyum mereka membeku seperti topeng. Dari luar pendopo langkah pelan terdengar mendekat. Perempuan berkebaya hijau itu masuk, gerakannya anggun namun tegas. Bunga melati di rambutnya tampak segar, meski udara di sekitar terasa dingin menusuk. Ia berhenti di belakang Sabto, lalu berbisik di telinganya.
Suaranya nyaris tak terdengar. Kalau kau makan, kau akan tinggal di sini selamanya. Sabto menelan ludah. Apa maksudnya? Bisiknya balik. Perempuan itu menatapnya, matanya berkilat seperti menahan sesuatu yang ingin ia katakan, tapi tak boleh. Mereka sudah memilihmu. Jangan menatap mata mereka terlalu lama, dan jangan pernah ikut saat gamelan berbunyi ketiga kalinya. Sebelum Sabto sempat bertanya lagi, ia melangkah mundur, menghilang di balik tiang pendopo. Warga mulai mendorong piring-piring ke arahnya. Aroma melati bercampur dengan bau anyir yang semakin kuat. Di luar angin berdesir, membawa suara gamelan yang samar. Dentingan pertama dari entah berapa yang tersisa. Sabto sadar waktunya tidak banyak. Sabto duduk kaku di tikar pandan, dikelilingi hidangan yang tampak semakin aneh di matanya. Nasi hitam itu seperti berdenyut pelan. Dagingnya mengeluarkan kilau basah yang bukan minyak, dan sayurannya memantulkan cahaya lampu minyak seperti kaca. Dentang gamelan kedua terdengar lebih cepat dari sebelumnya. Warga yang duduk melingkar mulai menunduk. Bibir mereka bergerak seperti melafalkan sesuatu yang tidak dimengerti Sabto. Ia melirik keluar pendopo. Perempuan berkebaya hijau itu berdiri di sana lagi. Kali ini wajahnya tegang. Ia mengangkat 3 jari, lalu menurunkannya satu persatu, memberi tanda bahwa waktu Sabto hampir habis. Jantungnya berdegup kencang. Ia pura-pura memegang perut. "Maaf, saya harus ke belakang sebentar," katanya pelan. Tidak ada yang menjawab, tapi lingkaran warga itu sedikit membuka celah. Sabto berdiri melangkah perlahan. Lalu, begitu keluar dari pendopo, ia langsung berlari. Udara malam terasa lebih dingin, kabut semakin tebal. Suara gamelan ketiga belum terdengar, tapi ia tahu itu hanya soal detik. Ia mendorong gerobaknya sekuat tenaga melewati rumah-rumah yang kini tampak lebih gelap dan lebih tinggi dari sebelumnya. Di belakangnya terdengar suara langkah-langkah berat, seperti banyak orang berlari bersamaan. Tapi saat ia menoleh, yang ia lihat bukan warga, melainkan sosok-sosok tinggi berkulit pucat, bergerak cepat di antara kabut. Dentang gamelan ketiga mulai terdengar, kali ini keras dan memekakkan telinga. Kabut di depan Sabto semakin tebal, berputar seperti pusaran air. Dari dalamnya perlahan muncul bentuk 2 pilar batu tinggi, dipenuhi ukiran yang tak ia kenal. Pilar itu membentuk sebuah gapura tua, setengah runtuh, namun memancarkan aura dingin yang menusuk tulang. Di atasnya, ukiran wajah raksasa tersenyum lebar, tapi senyum itu terasa seperti ejekan. Lumut hijau menutupi sebagian besar permukaan batu, dan dari celah-celahnya keluar asap tipis yang berbau tanah basah bercampur melati. Sabto berhenti mendorong gerobaknya. Udara di sekitar gapura terasa berbeda, lebih berat, seperti menekan dadanya. Dari belakang suara langkah-langkah berat semakin dekat, diiringi dentang gamelan yang kini terdengar seperti puluhan gong dipukul bersamaan. Ia menoleh. Sosok-sosok tinggi berkulit pucat itu kini berdiri berbaris, menutup jalan kembali ke kampung. Mata mereka kosong, tapi tubuh mereka condong ke depan, seolah siap menerkam. Dari arah samping, perempuan berkebaya hijau muncul lagi. Wajahnya pucat, nafasnya cepat. "Kalau kau mau hidup, lewati gapura itu sekarang. Jangan menoleh." Sabto menelan ludah. "Kalau aku lewat, aku bisa pulang." Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama lalu berbisik, "Kalau kau beruntung." Dentang gamelan terakhir terdengar memecah udara. Sosok-sosok tinggi itu mulai bergerak cepat. Sabto menggenggam pegangan gerobaknya erat, lalu mendorongnya ke arah gapura, menembus kabut yang semakin pekat. Kabut di balik gapura begitu tebal sehingga Sabto nyaris tak bisa melihat apapun. Udara di dalamnya dingin menusuk, membuat nafasnya keluar dalam uap putih. Ia terus mendorong gerobaknya, berharap bisa segera menembus ke jalan yang ia kenal. Tiba-tiba, dari dalam kabut, muncul sosok tinggi menjulang. Tubuhnya dibalut kain hitam panjang, wajahnya tertutup topeng kayu berukir rumit, dengan mata menyala redup.
Di kepalanya, mahkota emas kusam bertahtakan batu hijau yang memantulkan cahaya samar. Sosok itu mengangkat tangannya yang panjang dan kurus menghentikan Sabto. Suaranya berat, bergema seperti datang dari dalam tanah. Tak ada yang keluar tanpa meninggalkan sesuatu. Sabto menelan ludah. Aku hanya ingin pulang. Pulang berarti kau harus membayar. Tinggalkan sesuatu yang berharga, sesuatu yang tak bisa kau ganti. Jawab sosok itu, langkahnya maju perlahan. Sabto memandang sekeliling, kabut di belakangnya mulai berputar, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan pucat yang ia lihat di hutan tadi. Mereka mendekat mengelilinginya. Ia memikirkan uang, tapi ia tahu itu tak akan berarti di sini. Lalu matanya jatuh pada gerobak baksonya, satu-satunya sumber penghidupannya, satu-satunya yang ia punya. Sosok itu menunduk sedikit, seolah membaca pikirannya. Itu cukup. Sabto menggenggam pegangan gerobak erat-erat. Kalau aku tinggalkan ini, aku bisa pulang. Sosok itu tidak menjawab. Ia hanya mundur selangkah, memberi ruang di antara pilar gapura, sambil menatap Sabto dengan mata yang berkilau aneh di balik topeng. Sabto berdiri di hadapan sosok tinggi bermahkota itu, napasnya memburu. Kabut di sekeliling berputar semakin cepat, dan dari baliknya, bayangan-bayangan pucat mulai merapat, membentuk lingkaran yang menutup semua jalan keluar. Pegangan gerobak terasa dingin di tangannya. Itu bukan sekadar alat jualan, itu hidupnya. Satu-satunya sumber nafkah untuk keluarganya. Tapi tatapan kosong dari sosok-sosok di sekelilingnya membuatnya sadar, jika ia tetap mempertahankannya, ia mungkin tidak akan pernah keluar dari sini. Sosok bermahkota itu melangkah maju, suaranya berat, bergema di dalam kepala Sabto. Pilih barangmu atau nyawamu. Sabto memejamkan mata. Dalam pikirannya ia melihat wajah istrinya, anaknya yang masih kecil, dan rumah sederhana yang menunggunya. Dengan tangan gemetar ia melepaskan pegangan gerobak. Roda gerobak itu berdecit pelan saat bergerak sendiri mendekati sosok bermahkota. Begitu gerobak menyentuh tanah di depannya, kabut di sekitar gapura bergetar, lalu perlahan membuka celah. Sosok itu mundur memberi jalan. Pergilah sebelum aku berubah pikiran. Sabto melangkah cepat melewati celah kabut. Udara di dalamnya dingin menusuk, tapi ia terus berjalan tanpa menoleh, mengingat peringatan perempuan berkebaya hijau. Di belakangnya, suara gamelan terdengar sekali lagi. Kali ini seperti nada perpisahan atau ancaman. Sabto melangkah cepat melewati celah kabut di bawah gapura batu. Udara di dalamnya begitu dingin hingga menusuk tulang, tapi ia terus berjalan tanpa menoleh, mengingat peringatan perempuan berkebaya hijau. Perlahan, kabut mulai menipis, suara gamelan mereda, berganti dengan suara jangkrik dan gemericik air dari sawah. Sabto mengangkat kepalanya. Ia kini berdiri di tepi jalan besar yang ia kenal. Lampu-lampu listrik dari rumah penduduk terlihat di kejauhan, dan aroma asap kayu bakar dari dapur rumah-rumah itu terasa begitu nyata. Ia terhuyung, lututnya lemas, napasnya memburu, tapi hatinya lega. Ia benar-benar keluar. Namun, rasa lega itu hanya bertahan sebentar. Saat ia menoleh ke belakang, gapura batu itu sudah tidak ada. Yang ada hanya jalan setapak kecil yang berakhir di semak belukar. Sabto merogoh saku celananya, ingin memastikan uang yang ia terima malam itu. Tapi yang ia temukan bukan uang, melainkan segenggam daun kering, basah oleh embun. Dan diantaranya terselip satu bunga melati segar. Bunga itu mengeluarkan aroma yang sama seperti di kampung tadi. Wangi yang terlalu pekat, membuat bulu kuduknya kembali berdiri. Dari kejauhan, ia mendengar suara roda gerobak berdecit. Padahal gerobaknya sudah ia tinggalkan di kampung Bunian. Sabto berdiri di pinggir jalan besar, masih terengah-engah. Lampu-lampu rumah penduduk di kejauhan terasa seperti cahaya surga setelah malam yang panjang. Ia merogoh saku celananya, ingin memastikan setidaknya ia membawa pulang hasil jualan malam ini. Tangannya keluar menggenggam sesuatu, bukan uang,
melainkan segenggam daun kering yang rapuh, basah oleh embun. Di tengahnya, satu bunga melati segar tergeletak, wangi menusuk, sama persis seperti di kampung tadi. Sabto menatapnya lama, jantungnya berdegup kencang. Ia membongkar saku lainnya, berharap menemukan uang sungguhan. Tapi semua yang ia temukan hanyalah daun-daun kering, potongan ranting dan serpihan kulit pohon. Rasa dingin menjalar dari ujung jari ke seluruh tubuhnya. Ia teringat wajah-wajah warga kampung itu, tatapan mata hitam mereka, dan senyum yang terlalu lebar. Semua yang ia alami malam ini seolah hanya permainan untuk menipunya. Dari kejauhan, terdengar suara roda gerobak berdecit. Sabto menoleh cepat, tapi jalan di belakangnya kosong, hanya kabut tipis yang melayang di atas tanah. Aroma melati semakin kuat. Sabto merasa seperti sedang diawasi. Ia menggenggam bunga itu erat-erat, lalu melemparkannya ke tanah. Tapi begitu ia melangkah, bunga itu kembali muncul di saku celananya. Pagi itu Sabto duduk di warung kopi dekat pasar. Wajahnya pucat, matanya merah karena semalaman tak bisa tidur. Di depannya secangkir kopi hitam mengepulkan asap, tapi ia tak menyentuhnya. Beberapa pedagang yang mengenalnya menghampiri. "Loh, Sabto, kok nggak jualan? Gerobakmu mana?" tanya salah satu dari mereka. Sabto menarik nafas panjang, lalu mulai bercerita. Ia menceritakan semuanya. Gang sempit yang tak pernah ia lewati sebelumnya, kampung dengan rumah-rumah kayu, warga berbusana zaman dulu, aroma melati yang menusuk, perempuan berkebaya hijau, hingga gapura batu di tengah kabut. Ia bahkan menunjukkan segenggam daun kering dan bunga melati yang entah bagaimana masih ada di sakunya, meski semalam sudah ia buang. Namun, bukannya terkejut, orang-orang di warung itu malah tertawa. "Ah, paling kamu mimpi," kata seorang bapak sambil menggeleng. "Cerita kayak gitu cuma ada di dongeng toh," sahut yang lain. Sabto mencoba meyakinkan mereka, tapi semakin ia bicara, semakin mereka menganggapnya mengada-ada. Seorang lelaki tua di pojok warung hanya diam, menatapnya lama lalu berkata pelan, "Kalau benar kau masuk ke kampung itu, berarti mereka sudah menandaimu." Sabto terdiam. Lelaki tua itu berdiri meninggalkan warung tanpa menoleh. Di luar, angin bertiup membawa aroma melati yang samar. Sabto menoleh cepat, tapi jalanan kosong. Meski begitu, ia merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan. Malam itu Sabto mencoba tidur lebih awal. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus memutar kejadian di kampung itu. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat wajah-wajah pucat, mata hitam tanpa pantulan, dan senyum perempuan berkebaya hijau. Di luar rumah hujan rintik-rintik turun, suara air menetes di atap seng bercampur dengan desir angin malam. Sabto menarik selimut, mencoba mengusir rasa dingin yang merayap di tulangnya. Lalu, di tengah keheningan, ia mendengar suara yang membuat darahnya membeku. Krit, krit. Suara roda gerobak berdecit, pelan tapi jelas, mendekat dari ujung jalan. Sabto menahan nafas. Ia tahu suara itu suara gerobaknya, gerobak yang sudah ia tinggalkan di kampung Bunian. Suara itu berhenti tepat di depan rumahnya, hening sejenak, lalu terdengar suara sendok beradu dengan mangkuk, seperti seseorang sedang menyendok bakso. Dengan tangan gemetar Sabto melirik ke jendela. Di balik tirai tipis, ia melihat bayangan gerobak bakso, dan di belakangnya siluet tinggi seorang perempuan berkebaya hijau, berdiri diam menatap ke arah rumahnya. Aroma melati memenuhi kamar. Sabto memejamkan mata, berharap semua itu hanya mimpi. Tapi di telinganya suara perempuan itu terdengar jelas, berbisik, "Kau masih berhutang, dan kami akan menagihnya." Sudah seminggu berlalu sejak malam itu. Sabto mencoba kembali berjualan di jalur biasa, tapi rasanya tak pernah sama. Setiap kali ia mendorong gerobak, ia merasa ada langkah lain yang mengiringinya. Tak terlihat, tapi selalu dekat. Bunga melati yang ia temukan di sakunya terus muncul, meski sudah berkali-kali ia buang.
Kadang ia menemukannya di meja dapur, kadang di dalam mangkuk bakso yang baru ia siapkan. Suatu sore, saat ia sedang membereskan mangkuk-mangkuk kotor di warung, seorang anak kecil yang belum pernah ia lihat sebelumnya datang. Kulitnya pucat, matanya besar dan hitam. Anak itu tersenyum, lalu berkata pelan, "Ibu bilang, sebentar lagi waktunya." Sebelum Sabto sempat bertanya, anak itu berlari keluar. Ia mengejarnya. Tapi begitu sampai di luar, jalanan kosong, hanya ada kabut tipis yang melayang di atas tanah. Dan dari kejauhan, suara gamelan mulai terdengar lagi. Sabto berdiri terpaku. Ia tahu kampung itu belum selesai dengannya. Dan kali ini, ia tidak yakin bisa kembali. Sabto terbangun dengan napas terengah. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Mimpi itu datang lagi. Gapura batu berlumut, kabut berputar, dan suara gamelan yang berdentang dari arah yang tak terlihat. Ia duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri. Fajar belum menyingsing, tapi aroma melati sudah memenuhi kamar. Ia menoleh ke meja kecil di samping tempat tidur, dan di sana tergeletak setangkai bunga melati segar, basah oleh embun. Sabto meraih bunga itu dengan tangan gemetar. Ia yakin semalam ia sudah membuangnya jauh ke sungai. Tapi entah bagaimana, bunga itu selalu kembali. Di luar, ayam jantan berkokok, tapi suaranya terdengar jauh seperti meredam. Sabto membuka jendela, berharap udara pagi bisa mengusir rasa sesak di dadanya. Namun yang ia lihat membuat darahnya membeku. Di ujung jalan desa, kabut tipis melayang, dan di tengahnya berdiri seorang anak kecil berkulit pucat menatapnya. Anak itu tersenyum tipis, lalu mengangkat tangan, memperlihatkan 3 jari. Setelah itu ia berbalik dan berjalan masuk ke kabut, menghilang begitu saja. Sabto menutup jendela cepat-cepat. Ia tahu arti 3 jari itu. Di kampung Bunian, 3 adalah angka terakhir sebelum pintu tertutup atau terbuka untuk selamanya. Pagi itu suasana desa terasa aneh. Udara lebih dingin dari biasanya, dan kabut tipis masih menggantung meski matahari sudah tinggi. Sabto berjalan menuju warung kopi, berharap bisa mengalihkan pikirannya dari mimpi buruk yang terus menghantuinya. Namun, di sepanjang jalan, ia melihat beberapa rumah tertutup rapat, pintu dan jendela terkunci, tak ada suara dari dalam. Di teras salah satu rumah, ia melihat sandal-sandal berserakan, seolah pemiliknya pergi terburu-buru. Di warung hanya ada 2 orang. Biasanya pagi-pagi begini ramai oleh obrolan para pedagang. Sabto duduk memesan kopi, lalu bertanya pada pemilik warung, "Pak, kok sepi sekali? Warga pada kemana?" Pemilik warung menatapnya sebentar, lalu menunduk. 3 keluarga hilang sejak kemarin malam. Rumahnya kosong, tapi di dalamnya ada daun kering berserakan dan bau melati. Sabto merasakan darahnya dingin. Ia tahu bau itu. Ia merasakannya setiap malam sejak keluar dari kampung Bunian. Seorang lelaki tua yang duduk di pojok warung ikut bicara. Suaranya berat. Kalau tanda itu sudah muncul di rumah orang, berarti mereka sudah dijemput. Sama seperti yang hampir terjadi padamu, toh. Sabto menelan ludah. Lelaki tua itu menatapnya tajam. "Kau harus hati-hati. Kalau panggilan itu datang lagi, kali ini mereka tidak akan melepaskanmu." Di luar warung, angin bertiup membawa aroma melati yang samar. Sabto menoleh ke jalan, dan di ujungnya kabut tipis mulai terbentuk lagi. Pagi itu Sabto memutuskan untuk pergi ke pasar. Ia berharap keramaian bisa mengusir rasa gelisah yang terus menghantuinya sejak kabut muncul di ujung jalan desa. Pasar terlihat normal, pedagang sayur berteriak menawarkan dagangan. Aroma rempah bercampur dengan bau ikan asin, dan suara tawar-menawar memenuhi udara. Namun, di tengah keramaian itu, Sabto merasa ada yang mengawasinya. Ia menoleh ke arah lorong sempit di antara kios. Di sana, berdiri seorang anak kecil, kulitnya pucat, matanya besar dan hitam pekat, tanpa pantulan cahaya. Anak itu tersenyum tipis, lalu melangkah mendekat. Sabto mundur setengah langkah. "Kamu siapa?" tanyanya pelan. Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan, memperlihatkan 3 jari.
sama seperti yang ia lakukan di depan rumah Sabto kemarin. Lalu, dengan suara yang terlalu datar untuk ukuran anak-anak, ia berkata, "Ibu bilang waktumu hampir habis." Sebelum Sabto sempat bertanya, anak itu berbalik dan berjalan ke lorong sempit. Sabto mengejarnya, tapi begitu ia sampai di ujung lorong, anak itu sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah segenggam daun kering di tanah dan aroma melati yang menusuk hidung. Sabto berdiri terpaku. Ia tahu ini bukan sekadar peringatan, ini adalah undangan, atau lebih tepatnya panggilan. Malam itu desa Sabto diselimuti kabut tipis yang tak kunjung hilang sejak sore. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah basah dan samar-samar wangi melati. Sabto duduk di beranda rumah, mencoba menenangkan pikirannya dengan secangkir teh panas. Namun, di tengah keheningan malam, telinganya menangkap sesuatu, dentang gamelan, pelan, jauh tapi jelas. Awalnya ia mengira itu hanya suara dari radio tetangga, tapi semakin ia mendengarkan, semakin ia sadar. Nada-nada itu persis seperti yang ia dengar di kampung Bunian, berat, lambat, dan setiap pukulan gong membuat dadanya bergetar. Anjing-anjing di desa mulai menggonggong, lalu tiba-tiba terdiam serentak, seolah ada sesuatu yang membuat mereka bungkam. Dari arah sawah terdengar suara gemerisik, seperti banyak orang berjalan di antara batang padi. Sabto berdiri, matanya menatap ke ujung jalan. Kabut di sana berputar pelan, membentuk pusaran samar. Di tengah pusaran itu, ia melihat siluet tinggi bermahkota berdiri diam, menghadap ke arahnya. Dentang gamelan semakin cepat. Udara di sekitar terasa berat, membuat nafasnya sesak. Sabto mundur selangkah, tapi aroma melati semakin pekat, seolah mendorongnya untuk mendekat. Lalu, dari balik kabut, suara perempuan berkebaya hijau terdengar, lembut tapi penuh tekanan. "Jangan keluar rumah malam ini, kalau kau masih ingin melihat matahari besok." Pagi itu Sabto kembali ke warung kopi, berharap bisa mencari jawaban. Lelaki tua yang kemarin bicara padanya sudah duduk di pojok, menatap kosong keluar jendela. Sabto mendekat. "Pak, kemarin Bapak bilang saya sudah ditandai. Maksudnya apa?" Lelaki tua itu menghela nafas panjang, lalu menatap Sabto dengan mata yang dalam. "Kalau kau pernah masuk ke kampung itu dan keluar hidup-hidup, mereka akan menaruh tanda padamu. Tanda itu seperti tali yang mengikatmu pada dunia mereka, dan tali itu bisa ditarik kapan saja." Sabto merasakan bulu kuduknya berdiri. "Kalau begitu, bagaimana cara memutusnya?" Lelaki tua itu menggeleng pelan. "Tidak ada yang benar-benar bisa memutusnya. Yang bisa kau lakukan hanyalah menunda saat mereka menarikmu kembali. Tapi kalau panggilan itu datang 3 kali, kau tak akan punya pilihan selain kembali." Sabto terdiam. Ia teringat anak kecil bermata hitam yang menunjukkan 3 jari. Lelaki tua itu mencondongkan tubuh, suaranya merendah. "Kalau kau dengar gamelan di dunia ini, itu artinya pintu sudah terbuka. Jangan pernah keluar rumah, jangan menoleh kalau ada yang memanggil namamu. Dan kalau kau melihat kabut di siang hari, lari." Di luar warung, angin bertiup membawa aroma melati yang samar. Lelaki tua itu menatap ke arah jalan. Wajahnya menegang. "Sepertinya waktumu tidak lama lagi." Pagi itu Sabto terbangun lebih awal dari biasanya. Udara terasa berat, dan aroma melati samar-samar tercium dari luar. Ia membuka pintu rumah, dan jantungnya langsung berdegup kencang. Di depan rumahnya, tepat di tengah jalan tanah yang masih basah oleh embun, berdiri gerobak baksonya. Catnya yang mengelupas, roda kirinya yang sedikit miring, bahkan bekas goresan di sisi kanan. Semuanya persis seperti terakhir kali ia lihat di kampung Bunian. Sabto melangkah mendekat perlahan. Roda gerobak itu basah, seolah baru saja digunakan. Di atas meja gerobak, ada mangkuk bakso yang masih mengempulkan uap, lengkap dengan taburan bawang goreng dan seledri segar. Tangannya gemetar saat ia menyentuh pegangan gerobak. Dingin, terlalu dingin untuk sesuatu yang berada di bawah sinar matahari pagi. Tiba-tiba dari dalam mangkuk, muncul satu kelopak bunga melati mengapung di permukaan kuah.
Aroma wangi itu langsung menusuk hidungnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Sabto mundur selangkah. Dari ujung jalan ia mendengar suara roda gerobak lain berdecit, pelan, mendekat. Tapi saat ia menoleh, jalan itu kosong, hanya kabut tipis yang perlahan merayap ke arahnya. Sore itu langit desa berwarna kelabu, matahari tertutup awan tebal, dan kabut tipis mulai merayap dari arah sawah, meski hari belum gelap. Sabto duduk di beranda, matanya tak lepas dari gerobak bakso yang kini terparkir di depan rumahnya. Gerobak yang seharusnya tak mungkin ada di sini. Tiba-tiba, dari arah jalan terdengar suara langkah pelan. Sabto menoleh, dan dari sana berdiri perempuan berkebaya hijau. Rambutnya tergerai, bunga melati di rambutnya tampak segar, dan matanya menatap Sabto tanpa berkedip. Ia berjalan mendekat. Gerakannya anggun, tapi terasa seperti bayangan yang meluncur di atas tanah. Saat jaraknya tinggal beberapa langkah, ia berhenti. "Kau tidak punya banyak waktu," ucapnya pelan, suaranya seperti bisikan yang dibawa angin. Sabto menelan ludah. Apa yang mereka mau dariku? Perempuan itu menatap gerobak bakso di depan rumah. Itu bukan sekadar gerobak, itu pintu. Dan pintu itu sudah terbuka. Sabto mengerutkan kening. Kalau begitu, tutup saja pintunya. Ia menggeleng pelan. Tidak bisa. Satu-satunya cara menutupnya adalah dengan kembali dan menyelesaikan apa yang tertunda. Sabto merasakan hawa dingin merayap di punggungnya. Apa yang tertunda? Perempuan itu menatapnya lama, lalu berbisik, "Perjamuan. Kursimu masih kosong." Sebelum Sabto sempat bertanya lagi, perempuan itu berbalik dan berjalan ke arah kabut. Langkahnya pelan, tapi setiap kali Sabto mengedip, jaraknya semakin jauh, hingga akhirnya ia menghilang sepenuhnya. Dari kejauhan, suara gamelan terdengar lagi. Kali ini hanya satu dentang, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Sore itu langit berwarna kelabu pucat, udara terasa berat, dan kabut tipis mulai merayap dari arah sawah. Sabto berjalan pulang dari pasar. Pikirannya masih dipenuhi kata-kata perempuan berkebaya hijau, "Kursimu masih kosong." Saat melewati tikungan dekat pohon beringin tua, ia berhenti mendadak. Di depannya terbentang sebuah gang sempit yang tidak pernah ada sebelumnya. Dinding kiri kanannya berupa rumah-rumah kayu tua, catnya mengelupas. Dan di ujung gang, kabut putih berputar pelan. Sabto menatapnya lama, hatinya berdegup kencang. Ia tahu gang ini. Inilah jalan yang dulu membawanya ke Kampung Bunian. Angin dingin bertiup dari arah gang, membawa aroma melati yang pekat. Dari dalam kabut terdengar suara roda gerobak berdecit, pelan mendekat. Sabto mundur selangkah, tapi matanya tak bisa lepas dari ujung gang. Di sana, samar-samar ia melihat siluet seseorang berdiri, tinggi, ramping, dengan mahkota di kepalanya. Lalu, suara gamelan terdengar. Satu dentang panjang yang menggema di telinganya. Kabut di ujung gang berputar lebih cepat, seolah membuka jalan. Sabto tahu, jika ia melangkah masuk, ia mungkin tidak akan kembali. Tapi ia juga tahu, panggilan itu tidak akan berhenti sampai ia menjawabnya. Sabto berdiri di depan gang sempit itu, menatap kabut yang berputar di ujungnya. Ia hanya ingin melihat lebih dekat, hanya sebentar. Tapi saat ia mengedip, dunia di sekitarnya berubah. Udara menjadi lebih dingin, langit berwarna kelabu pekat, dan suara gamelan terdengar jelas di kejauhan. Ia menoleh ke belakang. Gang itu sudah tidak ada. Yang ada hanyalah deretan rumah kayu tua dengan lampu minyak berkelip di jendela. Sabto menelan ludah. Ia mengenali tempat ini. Lapangan tengah Kampung Bunian terbentang di depannya, sama persis seperti terakhir kali ia berada di sini. Bedanya, kali ini tidak ada warga yang menyambut, sunyi. Ia melangkah pelan, roda gerobak baksonya berdecit di belakangnya, padahal ia tidak membawanya dari rumah. Gerobak itu mengikuti seolah bergerak sendiri. Dari salah satu rumah, pintu terbuka sedikit. Sepasang mata hitam pekat mengintip, lalu menghilang. Pintu itu menutup pelan, diiringi suara langkah-langkah di atap rumah, cepat dan ringan, seperti ada yang berlari mengelilinginya.
Sabto mulai panik. Ia mencoba mencari jalan keluar, tapi setiap lorong yang ia masuki selalu membawanya kembali ke lapangan tengah. Lalu, dari kabut di sisi lapangan, muncul perempuan berkebaya hijau. Wajahnya kali ini lebih pucat, matanya tajam. Kau sudah kembali. Dan kali ini, mereka tidak akan membiarkanmu pergi begitu saja. Kabut di lapangan tengah mulai menipis, memperlihatkan sosok-sosok warga kampung Bunian yang perlahan keluar dari rumah-rumah kayu. Mereka berjalan tanpa suara. Langkahnya serempak, mata hitam mereka menatap lurus ke arah Sabto. Di tengah lapangan, sebuah pendopo besar berdiri, lebih megah dari yang Sabto ingat. Tiang-tiang kayunya diukir dengan wajah-wajah aneh yang tampak hidup, seolah mata ukiran itu mengikuti setiap gerakannya. Warga membentuk barisan, memberi jalan bagi Sabto untuk masuk. Ia ingin berbalik, tapi gerobak baksonya bergerak sendiri, mendorongnya maju. Begitu ia melangkah ke dalam pendopo, aroma melati langsung bercampur dengan bau lain, amis, anyir, dan manis yang menusuk. Di atas tikar pandan, hidangan-hidangan tersaji. Mangkuk-mangkuk berisi cairan hitam kental yang bergelembung pelan, potongan daging yang warnanya terlalu pucat, seperti tak pernah terkena panas api, sayuran yang bergerak perlahan, seolah masih hidup. Di ujung tikar, kursi kosong menunggu, warga duduk melingkar meninggalkan ruang itu untuknya. Sabto menelan ludah. Ia ingat peringatan perempuan berkebaya hijau. Kursimu masih kosong. Seorang lelaki tua dengan belangkon hitam tersenyum lebar. Giginya terlalu banyak untuk mulut manusia. Silakan duduk Tuan Sabto. Perjamuan ini untukmu. Dari sudut pendopo suara gamelan mulai terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih berat, dan setiap dentangnya membuat lantai bergetar di bawah kakinya. Pendopo perlahan menjadi sunyi. Warga kampung Bunian yang tadi duduk melingkar kini menunduk, seolah menunggu sesuatu. Dari sisi ruangan, langkah pelan terdengar. Perempuan berkebaya hijau masuk, melangkah di antara hidangan yang beruap aneh. Sabto menatapnya, mencoba membaca ekspresi wajahnya. Kali ini ia tidak tersenyum, matanya tajam penuh beban. Ia berhenti di samping Sabto lalu berbisik, "Kau ingin tahu kenapa aku membantumu?" Sabto mengangguk pelan. Perempuan itu menatap ke arah warga yang masih menunduk. "Aku bukan sepenuhnya bagian dari mereka. Aku pernah seperti kamu, manusia, tapi aku membuat kesalahan. Aku makan hidangan mereka." Sabto merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya. "Lalu, aku terikat di sini selamanya," lanjutnya. "Tapi ada satu cara untuk bebas, menggantikan kursiku dengan orang lain. Itulah kenapa aku membantumu keluar waktu itu. Aku pikir aku bisa memutus tali itu, tapi ternyata tanda mereka tetap ada padamu." Sabto menatapnya tajam. "Jadi, kau ingin aku menggantikanmu?" Perempuan itu tidak menjawab. Ia hanya menatapnya lama, lalu berkata pelan, "Kalau kau tidak mau, maka kita berdua akan terjebak di sini. Dan percayalah, mereka tidak suka kursi kosong terlalu lama." Dari luar pendopo suara gamelan terdengar lagi, kali ini lebih cepat, seperti detak jantung yang mulai panik. Warga kampung mengangkat kepala mereka bersamaan. Mata hitam mereka berkilat. Dentang gamelan di luar pendopo berhenti mendadak, digantikan oleh keheningan yang menekan. Warga kampung Bunian menunduk serempak, seolah menanti sesuatu. Lalu, dari kabut di pintu masuk, muncul sosok tinggi bermahkota emas kusam. Tubuhnya dibalut kain hitam panjang yang menyeret di lantai. Sabto mengenalinya. Inilah makhluk yang dulu mengambil gerobaknya sebagai bayaran untuk keluar. Tapi kali ini, tatapannya lebih tajam dan langkahnya lebih berat, membuat lantai pendopo bergetar setiap kali kakinya menapak. Ia berhenti tepat di depan Sabto, suaranya berat, bergema di seluruh ruangan. "Kau kembali, dan kali ini gerobakmu tidak cukup." Sabto menelan ludah. "Apa yang kau mau?" Penjaga mahkota menunduk sedikit, matanya yang berkilau aneh menatap lurus ke dalam mata Sabto. "Bayaran yang lebih berharga, sesuatu yang tak bisa kau beli atau buat lagi." Sabto merasakan hawa dingin menjalar di tubuhnya. "Apa maksudmu?"
Sosok itu tersenyum tipis, memperlihatkan gigi yang terlalu panjang. Waktu, tahun-tahun hidupmu, atau seseorang yang kau sayangi. Warga kampung mulai berbisik-bisik, suara mereka seperti desir angin di antara bambu. Perempuan berkebaya hijau menatap Sabto dari sudut ruangan, wajahnya tegang, seolah ingin memperingatkan, tapi tidak berani bicara. Penjaga mahkota melangkah lebih dekat, bayangannya menelan Sabto. Pilih, sebelum gamelan berbunyi lagi. Penjaga mahkota menatap Sabto lama, lalu mengangkat tangannya yang kurus dan panjang. Dari lantai pendopo kabut tebal merembes keluar, menyelimuti kaki semua orang. Saat kabut itu surut, Sabto melihat dirinya kini berdiri di tepi sebuah sungai hitam yang berkilau aneh di bawah cahaya bulan pucat. Di atas sungai itu terbentang jembatan sempit, hanya selebar papan kayu, memanjang ke kegelapan. Air di bawahnya tidak diam, permukaannya bergolak pelan, dan dari dalamnya muncul tangan-tangan pucat, kurus, dengan jari-jari panjang yang bergerak seperti mencari sesuatu untuk diraih. Penjaga mahkota berdiri di belakangnya. Lewati jembatan ini tanpa jatuh, dan aku akan menunda pembayaranmu. Gagal, dan sungai akan mengambilmu. Sabto menelan ludah. Udara di sini lembab dan dingin, membuat papan kayu licin di bawah kakinya. Ia melangkah perlahan mencoba menjaga keseimbangan. Tiba-tiba dari bawah, sebuah tangan mencengkeram pergelangan kakinya. Sentuhannya dingin seperti es. Kuku-kukunya tajam menggores kulit. Sabto hampir terjatuh, tapi ia berhasil menendang tangan itu hingga terlepas. Suara gamelan terdengar samar, seolah datang dari ujung jembatan. Setiap dentangnya membuat papan bergetar, dan tangan-tangan dari sungai semakin banyak yang meraih ke atas. Di tengah jembatan, Sabto melihat sesuatu berdiri di ujung. Sosok perempuan berkebaya hijau menatapnya, tapi kali ini wajahnya tidak lagi teduh, melainkan tersenyum lebar, terlalu lebar untuk wajah manusia. Sabto berlari sekuat tenaga setelah berhasil melewati jembatan di atas sungai hitam. Napasnya memburu, kakinya gemetar, tapi ia tak berani berhenti. Kabut di sekelilingnya semakin tebal menelan suara gamelan yang kini terdengar jauh di belakang. Di tengah kabut, ia melihat sebuah rumah kayu tua berdiri sendirian. Lampu minyak di dalamnya berkelip, memancarkan cahaya hangat yang kontras dengan hawa dingin di luar. Tanpa pikir panjang ia masuk, menutup pintu rapat-rapat. Awalnya rumah itu terasa aman. Lantainya terbuat dari papan kayu, dindingnya penuh anyaman bambu, dan aroma kayu bakar samar tercium. Sabto duduk di sudut, mencoba mengatur napas. Namun, perlahan ia mulai menyadari sesuatu. Lantai di bawahnya bergetar pelan seperti ada denyut. Dinding bambu di sebelahnya mengembang dan mengempis, seolah rumah itu sedang bernapas. Sabto menempelkan telinganya ke dinding. Dari dalam, ia mendengar suara samar, bukan suara serangga atau angin, tapi detak jantung. Tiba-tiba, papan lantai di depannya terangkat sedikit, dan dari celahnya muncul sesuatu yang licin dan pucat, seperti lidah panjang yang bergerak mencari. Sabto mundur, tapi dinding di belakangnya menutup rapat, memaksanya maju. Lampu minyak di sudut ruangan berkedip, lalu padam. Dalam kegelapan, ia mendengar suara berbisik di telinganya. Kau tidak masuk ke rumah, kau masuk ke dalamku. Sabto berdiri terpaku di tengah ruangan gelap rumah yang bernapas itu. Dinding bambu yang mengembang dan mengempis ini bergerak lebih cepat, seolah ikut mendengar sesuatu. Lalu, dari luar, dentang gamelan pertama terdengar, berat, dalam, membuat lantai bergetar. Dentang kedua menyusul, kali ini diiringi suara bisikan-bisikan yang datang dari segala arah. Bisikan itu bukan bahasa yang ia kenal, tapi entah bagaimana ia mengerti artinya. Waktunya melihat wajah kami yang sebenarnya. Dentang ketiga menghantam udara seperti gelombang. Seketika rumah itu runtuh menjadi kabut hitam, dan Sabto mendapati dirinya berdiri di tengah kampung bunian, tapi bukan seperti yang ia lihat sebelumnya. Rumah-rumah kayu berubah menjadi bangunan organik yang berdenyut seperti daging hidup. Jalanan dipenuhi genangan cairan gelap yang berbau busuk. Warga kampung kini tampak dalam bentuk asli mereka. Tubuh tinggi kurus, kulit pucat transparan, mata hitam penuh lubang.
dan mulut yang membelah wajah hingga ke telinga. Langit di atas berwarna merah tua, berputar seperti pusaran darah. Dari pusat kampung, gong raksasa berwarna hitam berkilau memantulkan cahaya aneh, dan setiap dentangnya membuat tanah bergetar. Perempuan berkebaya hijau berdiri di dekatnya, tapi kebayanya kini robek-robek, dan kulitnya memancarkan cahaya kehijauan samar. Ia menatap Sabto, suaranya terdengar di kepalanya tanpa menggerakkan bibir. Sekarang kau melihat kami tanpa topeng. Di sekelilingnya, makhluk-makhluk itu mulai bergerak, membentuk lingkaran menutup semua jalan keluar. Lingkaran makhluk pucat semakin rapat, menutup semua jalan keluar. Sabto berdiri di tengah, napasnya memburu. Perempuan berkebaya hijau melangkah mendekat, wajahnya setengah diterangi cahaya merah dari langit yang berputar. Aku sudah membawanya, katanya pelan, tapi suaranya terdengar jelas di telinga Sabto. Ia sadar perempuan itu tidak bicara padanya, melainkan pada penjaga mahkota yang berdiri di sisi lapangan. Sabto menatapnya tak percaya. Kau membawaku ke sini? Perempuan itu menoleh, senyumnya tipis. Kalau aku tidak melakukannya, aku akan terjebak selamanya. Kau satu-satunya jalan keluarku. Penjaga mahkota melangkah maju, kain hitamnya menyeret di tanah yang berdenyut seperti daging hidup. Bagus, kursi kosong itu akhirnya terisi. Sabto mundur, tapi tangan-tangan pucat dari tanah mulai meraih pergelangan kakinya. Perempuan berkebaya hijau mendekat, matanya berkilat aneh. Maaf Sabto, aku pernah jadi manusia, dan aku tidak mau mati di sini. Dari kejauhan suara gamelan mulai berdentang lagi, cepat, berat, dan setiap dentangnya membuat tanah bergetar lebih keras. Warga kampung mulai bergerak, mengiringi irama itu, mengelilingi Sabto seperti dalam tarian ritual. Sabto sadar, jika ia tidak melakukan sesuatu sekarang, ia akan menjadi bagian dari mereka selamanya. Lingkaran makhluk pucat semakin rapat, dan tanah yang berdenyut di bawah kaki Sabto terasa seperti sedang menelan perlahan. Penjaga mahkota berdiri tegak di depannya. Kain hitamnya berkibar meski tak ada angin. Sabto tahu ia tak bisa melawan kekuatan mereka secara langsung, tapi ia juga tahu makhluk seperti ini selalu terikat pada aturan, dan aturan bisa dimanfaatkan. Ia menatap penjaga mahkota dengan suara yang ia paksa terdengar mantap. Kalau aku menggantikan kursi kosong itu, kau hanya dapat satu. Tapi kalau kau membiarkanku pergi, aku bisa membawakan lebih banyak. Bisik-bisik di antara warga kampung terdengar, seperti desir angin di hutan bambu. Mata penjaga mahkota menyipit, kilau anehnya berdenyut. Berapa banyak? Sabto menelan ludah. 3 manusia yang akan datang dengan kemauan mereka sendiri. Perempuan berkebaya hijau menatapnya tajam, jelas tak menyangka. Penjaga mahkota terdiam lama, lalu melangkah mendekat hingga wajahnya hanya sejengkal dari Sabto. Kalau kau berbohong, sungai hitam akan meminummu sampai tak bersisa. Sabto mengangguk, meski jantungnya berdegup kencang. Beri aku waktu 3 malam. Penjaga mahkota mengangkat tangannya. Lingkaran makhluk pucat itu perlahan membuka celah, dan kabut di belakang mereka berputar membentuk gerbang samar. 3 malam, tidak lebih. Sabto melangkah mundur ke arah kabut, tapi sebelum ia masuk, perempuan berkebaya hijau berbisik di telinganya. Kalau kau gagal, aku akan memastikan kau yang pertama mereka makan. Sabto melangkah mundur ke dalam kabut, jantungnya berdegup kencang. Di belakangnya, suara gamelan semakin cepat, bercampur dengan bisikan-bisikan yang memanggil namanya. Setiap langkah terasa berat, seolah tanah mencoba menahannya. Kabut di sekelilingnya berputar liar memperlihatkan kilasan dunia nyata dan kampung bunian bergantian. Satu detik ia melihat jalan desa dengan lampu-lampu rumah yang temaram. Detik berikutnya, ia kembali melihat rumah-rumah berdenyut seperti daging hidup. Tiba-tiba dari sisi kabut, tangan-tangan pucat meraih, mencoba menariknya kembali. Sabto menepis, berlari sekuat tenaga. Nafasnya memburu, matanya perih oleh asap tipis yang entah dari mana datangnya. Di kejauhan ia melihat siluet pohon beringin tua, tanda bahwa ia hampir sampai di dunia nyata. Tapi di antara dirinya dan pohon itu, kabut menebal,
membentuk sosok perempuan berkebaya hijau. Wajahnya kali ini datar, tanpa senyum. 3 malam, Sabto. Kalau kau gagal, mereka akan datang sendiri. Sabto tak menjawab. Ia menerobos melewatinya, merasakan hawa dingin menusuk tulang. Begitu ia menembus kabut terakhir, ia terhuyung jatuh ke tanah keras jalan desa. Ia menoleh. Gang sempit itu sudah hilang. Hanya ada tembok bata dan semak liar. Tapi aroma melati masih pekat di udara. Dan di telinganya, suara gamelan terdengar sekali lagi, pelan, seperti janji yang belum lunas. Malam itu Sabto berdiri di depan pohon beringin tua. Di bawahnya gang sempit yang menjadi jalan menuju kampung Bunian kembali terlihat. Tapi kali ini, kabutnya berputar lebih cepat, seperti pusaran air yang hampir tertutup. Ia tahu, jika pintu itu menutup sepenuhnya, ia akan bebas dari janji yang ia buat. Tapi juga berarti siapapun yang terjebak di dalam akan hilang selamanya. Di sela pusaran kabut, Sabto melihat sekilas sosok perempuan berkebaya hijau. Wajahnya pucat, matanya memohon, bibirnya bergerak membentuk kata-kata yang tak terdengar. Sabto menggenggam pegangan gerobaknya erat-erat. Ia bisa saja berbalik, kembali ke rumah, dan pura-pura semua ini tidak pernah terjadi. Tapi bayangan tatapan perempuan itu menghantui pikirannya. Suara gamelan terdengar sekali lagi, kali ini pelan, seperti detak jantung yang melemah. Kabut semakin menutup, menyisakan celah kecil yang berdenyut seperti nafas terakhir. Sabto berdiri di ambang pilihan, melangkah masuk dan mempertaruhkan nyawanya, atau membiarkan pintu itu menutup selamanya. Sabto berdiri di bawah beringin tua, menatap pusaran kabut yang semakin mengecil. Suara gamelan kini terdengar sangat jauh, seperti gema dari mimpi buruk yang hampir berakhir. Ia menggenggam pegangan gerobaknya erat-erat. 1 langkah lagi, dan pintu itu akan menutup selamanya. Napasnya berat, pikirannya berperang, antara menyelamatkan dirinya sendiri, atau kembali untuk perempuan berkebaya hijau yang kini mungkin terjebak di dalam. Dentang terakhir gamelan mengguncang tanah, kabut berputar cepat, menyisakan celah sekecil pintu rumah. Dari dalam, samar-samar ia mendengar suara perempuan itu. Sabto, jangan biarkan mereka menang. Sabto melangkah maju, lalu berhenti. Dalam sepersekian detik, kabut menutup rapat meninggalkan hanya udara dingin dan aroma melati yang pekat. Ia berdiri lama di sana, menatap ruang kosong tempat pintu itu tadi. Angin malam berhembus, membawa bisikan yang nyaris tak terdengar. 3 malam sudah habis. Sabto menoleh ke jalan desa, semua tampak normal. Rumah-rumah tenang, lampu-lampu temaram, suara jangkrik di kejauhan. Tapi di sudut matanya, ia melihat bayangan gerobak bakso bergerak sendiri, perlahan menghilang di tikungan. Ia tahu ini belum berakhir, dan kali berikutnya mungkin tidak akan ada pintu keluar. 3 hari telah berlalu sejak pintu kabut menutup di bawah beringin tua. Sabto mencoba menjalani hidup seperti biasa, tapi setiap malam ia terbangun di jam yang sama, tepat pukul 2.33, dengan aroma melati memenuhi kamarnya. Ia mulai mencatat mimpinya di buku kecil. Setiap catatan selalu berakhir dengan kalimat yang sama, meski ia tak ingat menulisnya. 1 sudah datang, 2 lagi menyusul. Di pasar, ia melihat wajah-wajah asing yang tak pernah ia temui sebelumnya. Mereka selalu menatapnya terlalu lama, lalu tersenyum tipis sebelum menghilang di kerumunan. Suatu sore saat ia menutup warung, ia menemukan sesuatu di bawah mangkuk bakso terakhir yang ia cuci. 3 kelopak melati, basah oleh embun, tersusun membentuk angka 3. Sabto menatapnya lama. Ia tahu janji yang ia buat di kampung Bunian belum lunas, dan kali ini mereka tidak akan menunggu ia datang, mereka akan menjemputnya. Di kejauhan, suara gamelan terdengar sekali, pelan, tapi cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Malam itu hujan turun tipis di desa. Sabto duduk di dapur, menatap mangkuk bakso yang belum disentuh. Di luar suara hujan bercampur dengan bunyi tik, tik, tik dari genteng bocor. Jam dinding menunjukkan pukul 2.33 menit, tepat seperti 3 malam terakhir. Suara itu datang lagi. 3 ketukan di pintu.
Pelan, teratur, dan terlalu berat untuk ukuran tangan manusia, Sabto menahan nafas. Ia tahu kalau ia membuka pintu, ia mungkin tidak akan menutupnya lagi. Tapi suara itu berhenti, digantikan oleh aroma melati yang menyusup dari celah-celah papan. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu di kaca jendela. Pantulan gerobak baksonya, padahal ia yakin gerobak itu terkunci di gudang. Lampu Petromax di atasnya menyala, cahayanya berdenyut seperti nafas. Lalu, suara perempuan berkebaya hijau terdengar di belakangnya, meski ia tahu ia sendirian di rumah. Satu sudah datang, dua lagi akan mengetuk. Sabto berbalik, tapi yang ia lihat hanya kabut tipis yang merayap masuk dari bawah pintu. Kabut itu bergerak seperti punya tujuan, membentuk jalur menuju gerobak di luar. Sabto berdiri terpaku di ambang pintu. Kabut tipis yang merayap masuk tadi, kini semakin tebal, menutupi lantai seperti air yang menggenang. Dari luar, terdengar suara roda kayu berderit pelan. Ritmenya persis seperti roda gerobak baksonya. Ia melangkah keluar. Di halaman, gerobak itu benar-benar bergerak sendiri. Lampu Petromaxnya menyala terang, cahayanya berdenyut seperti jantung. Roda kayunya berputar pelan meninggalkan jejak basah di tanah yang kering. Sabto mencoba memegang pegangan gerobak, tapi kayu itu terasa dingin seperti es. Dan seketika ia merasakan tarikan halus, bukan ke belakang, tapi ke depan, seolah gerobak itu mengundangnya untuk ikut. Jalan desa yang biasanya lurus kini terasa memanjang. Rumah-rumah di kiri kanan berubah bentuk, atapnya melengkung aneh, jendelanya terlalu tinggi, dan dari dalam terdengar suara bisikan yang tak ia mengerti. Gerobak terus melaju, melewati tikungan yang Sabto tahu tidak pernah ada sebelumnya. Di ujung jalan, kabut terbuka sedikit, memperlihatkan gapura kayu tua dengan ukiran wajah-wajah yang menatapnya. Di balik gapura, Sabto melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Pendopo besar Kampung Bunian berdiri di tengah desa nyata. Sabto berdiri di depan gapura kayu tua itu, nafasnya memburu. Ukiran wajah-wajah di tiang gapura tampak hidup, mata mereka mengikuti setiap gerakannya. Di baliknya, pendopo besar menjulang diterangi cahaya lampu minyak yang berayun pelan. Yang membuatnya merinding bukan hanya bentuk pendopo itu, tapi kenyataan bahwa ia mengenali lokasi ini. Ini adalah tanah kosong di pinggir desa, tempat anak-anak biasa bermain bola sore hari. Sekarang tanah itu lenyap, digantikan bangunan Kampung Bunian yang seharusnya hanya ada di dunia mereka. Gerobak baksonya berhenti tepat di depan tangga pendopo. Lampu Petromaxnya berdenyut, dan setiap denyutnya membuat udara di sekitarnya bergetar halus, seperti permukaan air yang disentuh jari. Dari dalam pendopo, terdengar suara gamelan, pelan, tapi setiap dentangnya membuat bulu kuduk Sabto berdiri. Bayangan-bayangan bergerak di balik tirai bambu, siluet tubuh tinggi kurus dengan gerakan lambat dan kaku. Lalu, tirai itu terbuka sedikit, perempuan berkebaya hijau melangkah keluar, matanya putih seluruhnya, tanpa pupil. Senyumnya tipis, tapi suaranya menusuk langsung ke kepala Sabto. Kau pikir bisa menunda, Sabto? Dunia kami sudah menemukan jalan. Dan kali ini, pintunya tidak akan tertutup. Di belakangnya Sabto melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Warga desa nyata berdiri di dalam pendopo, wajah mereka kosong, mata mereka mulai memutih. Pagi itu desa terasa aneh, jalan-jalan sepi, warung-warung tutup, dan suara ayam pun terdengar jauh. Sabto berjalan menuju pasar, tapi di setiap rumah yang ia lewati, pintunya tertutup rapat. Di depan rumah Pak Darto ia berhenti, pintu terbuka sedikit, dan di dalamnya hanya ada kursi kayu yang terbalik. Tidak ada suara, tidak ada orang. Di tanah Sabto melihat jejak kaki, tapi bentuknya aneh. Jari-jarinya terlalu panjang, dan jaraknya tidak wajar untuk langkah manusia. Saat ia sampai di pasar, hanya ada 3 pedagang yang tersisa. Mereka berbisik-bisik, wajah pucat, mata gelisah. Salah satu dari mereka, Bu Sarmi, mendekat dan berbisik. Tadi malam mereka datang, membawa kabut. Semua yang keluar rumah hilang. Sabto merasakan hawa dingin merayap di punggungnya.
Ia tahu mereka yang dimaksud dan firasatnya mengatakan orang-orang yang hilang itu kini ada di pendopo yang ia lihat semalam. Tiba-tiba dari ujung jalan pasar, kabut mulai merayap masuk. Bukan kabut biasa, di dalamnya samar-samar terlihat siluet tubuh-tubuh tinggi kurus bergerak perlahan. Di tengah kabut itu, Sabto melihat wajah yang ia kenal, Pak Darto, tapi matanya sudah putih seluruhnya dan senyum lebarnya terlalu lebar untuk wajah manusia. Kabut itu merayap cepat, menelan pasar dalam hitungan detik. Suara langkah-langkah berat terdengar dari dalamnya, disertai bunyi roda kayu yang berderit pelan. Sabto mundur, tapi aroma melati yang pekat membuat kepalanya terasa ringan, seolah memanggilnya untuk mendekat. Di tengah kabut, siluet Pak Darto semakin jelas. Tubuhnya tegap, tapi gerakannya kaku, seperti boneka yang ditarik tali. Matanya putih seluruhnya, bibirnya tersenyum lebar, dan dari mulutnya keluar suara yang bukan miliknya. Sabto, waktumu hampir habis. Di belakangnya Sabto melihat bayangan lain, Bu Sarmi, dua anak kecil dari gang sebelah, bahkan penjual sayur yang biasanya berjualan di pojok pasar, semua dengan mata kosong. Semua bergerak menuju arah yang sama, jalan menuju tanah kosong, tempat pendopo bunian berdiri. Gerobak bakso Sabto yang entah bagaimana kini berada di tengah kabut, mulai bergerak sendiri. Rodanya berputar tanpa dorongan, lampu Petromaxnya berdenyut, dan setiap denyutnya membuat kabut di sekitarnya berputar seperti pusaran air. Sabto tahu, jika ia mengikuti mereka, ia mungkin tidak akan kembali. Tapi jika ia membiarkan mereka pergi, desa ini akan menjadi kosong, dan ia akan hidup dengan rasa bersalah selamanya. Suara perempuan berkebaya hijau terdengar lagi, kali ini sangat dekat, seolah berbisik tepat di telinganya. Ikutlah, atau biarkan mereka menjadi milik kami. Sabto menggenggam pegangan gerobaknya. Kabut di depannya terbuka sedikit, memperlihatkan jalan menuju pendopo yang kini tampak lebih besar, lebih gelap, dan lebih hidup daripada sebelumnya. Sabto mendorong gerobaknya perlahan, mengikuti kabut yang membentuk lorong sempit. Udara di sekitarnya semakin dingin, dan tanah di bawah kakinya terasa aneh. Bukan keras seperti tanah desa, tapi kenyal, seolah ia sedang berjalan di atas daging yang hidup. Setiap langkah menimbulkan getaran halus, dan dari bawah terdengar bunyi samar seperti detak jantung. Kabut di depan berdenyut mengikuti irama itu, membuka sedikit demi sedikit, memperlihatkan jalan yang melengkung tak wajar, seakan memutar dirinya sendiri. Di sisi kiri dan kanan, pohon-pohon tumbuh tinggi, tapi batangnya bukan kayu, melainkan anyaman wajah-wajah yang saling menempel. Mata mereka bergerak mengikuti Sabto. Beberapa bibir bergerak, berbisik kata-kata yang tidak ia mengerti, tapi nadanya seperti doa atau kutukan. Gerobak bakso di depannya terus melaju. Lampu Petromaxnya kini memancarkan cahaya kehijauan. Setiap kali cahaya itu menyentuh tanah, permukaan jalan bergetar, dan dari celah-celahnya keluar uap tipis berbau melati. Tiba-tiba Sabto merasakan sesuatu melilit di pergelangan kakinya. Ia menunduk. Dari tanah muncul urat-urat hitam seperti akar, bergerak seperti ular, mencoba menariknya ke bawah. Ia menendang dan melepaskan diri. Tapi setiap langkah berikutnya terasa semakin berat, seolah jalan itu mencoba menahannya. Di ujung lorong, ia melihat gerbang pendopo kampung bunian, tapi kali ini, di atasnya tergantung sesuatu. 3 mangkuk bakso, masing-masing berisi mata manusia yang menatapnya. Sabto berdiri terpaku di bawah gerbang pendopo. 3 mangkuk bakso tergantung di atasnya, masing-masing berisi 1 bola mata yang mengapung di kuah keruh. Bola mata itu bergerak, menatapnya bergantian, seolah menilai apakah ia layak masuk. Dari dalam pendopo suara gamelan berubah. Kini dentangnya 3 kali, berhenti, lalu 3 kali lagi. Irama itu sama persis dengan 3 ketukan di pintu rumahnya setiap malam. Perempuan berkebaya hijau muncul di tangga pendopo, membawa baki perak. Di atasnya 3 sendok kayu panjang, masing-masing diukir dengan simbol yang berbeda. Simbol pertama ukiran wajah manusia dengan mata tertutup. Simbol kedua, wajah dengan mata terbuka lebar. Simbol ketiga, wajah tanpa mata sama sekali.
3 malam, 3 mangkuk, 3 pilihan, ucapnya. Suaranya bergema seperti berasal dari dalam kepala Sabto. 1 untuk menutup mata, 1 untuk melihat segalanya, dan 1 untuk menyerahkan penglihatanmu pada kami. Sabto menelan ludah. Ia sadar ini bukan sekadar ancaman. Ini adalah ritual, dan ia adalah bagian dari ritual itu, entah ia mau atau tidak. Di belakang perempuan itu, Sabto melihat warga desa yang hilang berdiri kaku, masing-masing memegang mangkuk bakso yang sama. Mata mereka, atau apa yang tersisa dari mata mereka, memantulkan cahaya kehijauan yang sama dengan lampu Petromax di gerobaknya. Gerobak itu sendiri kini berada di tengah pendopo, dikelilingi kabut yang berputar seperti pusaran air. Dari dalamnya terdengar suara bisikan, suara yang ia kenal, suara dirinya sendiri memanggil namanya. Perempuan berkebaya hijau menurunkan baki perak itu perlahan, hingga ketiga sendok kayu berada tepat di depan Sabto. Cahaya lampu Petromax dari gerobaknya memantulkan di permukaan sendok, membuat ukiran wajah-wajah di gagangnya tampak bergerak. Sabto menatap satu persatu. Mata tertutup, seolah menawarkan ketenangan, tapi juga kebutaan. Mata terbuka lebar menjanjikan kebenaran, tapi mungkin kebenaran yang tak sanggup ia tanggung. Tanpa mata, hampa, dingin seperti menyerahkan seluruh dirinya pada kegelapan. Pilihlah, bisik perempuan itu, atau biarkan sendok yang memilihmu. Sabto merasakan udara di sekitarnya mengental. Warga desa yang berdiri kaku di pendopo mulai bergerak mendekat. Langkah mereka serempak, mata putih mereka tak berkedip. Dari mulut mereka keluar suara yang sama, bergema seperti mantra. 3 malam, 3 mangkuk, 3 jiwa. Tiba-tiba, salah satu sendok yang bergagang wajah tanpa mata bergetar sendiri, lalu melayang perlahan ke arah Sabto. Ia mundur, tapi sendok itu terus mendekat. Ujungnya mengarah ke bibirnya seperti ingin memaksanya menelan sesuatu yang tak terlihat. Gerobak baksonya di tengah pendopo berderit pelan, dan dari dalamnya terdengar suara bisikan. Kali ini bukan hanya suaranya sendiri, tapi juga suara orang-orang yang hilang, memanggil namanya, memohon dan tertawa. Sabto sadar, jika ia membiarkan sendok itu menyentuhnya, ia mungkin akan menjadi bagian dari mereka. Tapi jika ia menolak, ia harus memilih salah satu dari 2 sendok lainnya, dan ia tidak tahu mana yang lebih buruk. Sendok bergagang wajah tanpa mata itu terus melayang di depan Sabto. Ujungnya bergetar seperti menunggu saat tepat untuk menusuk bibirnya. Napasnya berat, keringat dingin mengalir di pelipis. Ia melirik 2 sendok lain di baki perak, mata tertutup dan mata terbuka lebar. Tapi entah kenapa, tangannya justru bergerak ke arah mata tertutup. Begitu jemarinya menyentuh gagang kayu itu, udara di pendopo berubah. Suara gamelan berhenti mendadak, digantikan oleh dengungan rendah yang membuat lantai bergetar. Warga desa yang berdiri kaku serempak menunduk, mata putih mereka perlahan tertutup, dan Sabto merasakan sesuatu yang aneh, gelap. Bukan gelap karena lampu padam, tapi gelap yang datang dari dalam kepalanya. Ia masih bisa melihat bentuk-bentuk samar, tapi semua warna menghilang, digantikan bayangan abu-abu yang bergerak seperti asap. Perempuan berkebaya hijau tersenyum tipis. Kau memilih untuk tidak melihat, tapi itu berarti kami yang akan melihat untukmu. Tiba-tiba Sabto merasakan tatapan dingin dari segala arah, bukan hanya dari orang-orang di pendopo, tapi juga dari sesuatu yang bersembunyi di balik kabut di luar bangunan ini. Tatapan itu menembus kulitnya, menyelam ke dalam pikirannya, mengaduk-aduk ingatannya. Gerobak baksonya berderit keras, dan dari dalamnya keluar suara bisikan. Kali ini bukan memanggil namanya, tapi menyebut satu persatu nama warga desa yang belum hilang. Sabto sadar, ia baru saja membuka jalan bagi mereka untuk melihat ke dunia nyata dan mencari korban berikutnya. Bisikan dari dalam gerobak bakso semakin jelas. Suara itu kini terdengar seperti puluhan mulut berbicara bersamaan. Namun, setiap kata keluar dengan sempurna, tanpa tumbang tindih. Sarmi, Darto, Wulan, Seno, Ratri. Sabto menelan ludah. Nama-nama itu adalah warga desa yang ia kenal. Beberapa di antaranya sudah hilang,
tapi sebagian masih ada. Lalu, suara itu menyebut satu nama yang membuat darahnya berhenti mengalir. Laras. Laras adalah keponakannya, anak perempuan berusia 10 tahun yang tinggal bersamanya sejak orang tuanya merantau. Sabto merasakan dadanya mengencang. Ia menoleh ke arah rumahnya yang kini hanya terlihat samar di balik kabut. Perempuan berkebaya hijau tersenyum, matanya yang putih berkilat seperti kaca basah. Kau bisa menyelamatkannya jika kau mau menukar satu nama lain untuk menggantikan namanya di daftar. Sabto mundur selangkah, tawaran itu seperti racun. Menyelamatkan Laras berarti mengorbankan orang lain. Tapi jika ia menolak, Laras akan menjadi bagian dari mereka. Dan ia tahu, begitu Laras masuk ke kampung Bunian, tidak akan ada jalan kembali. Dari luar pendopo, kabut mulai berputar, membentuk siluet tubuh kecil yang berjalan perlahan ke arah mereka. Sabto mengenali langkah itu. Laras sedang menuju ke sini. Matanya masih normal, tapi wajahnya kosong, seperti sedang tidur sambil berjalan. Laras semakin dekat, langkahnya pelan tapi pasti, seperti boneka yang ditarik benang tak terlihat. Kabut di sekitarnya berputar, membentuk lingkaran yang mengurungnya. Mata Laras masih normal, tapi tatapannya kosong, seolah ia sedang berjalan dalam mimpi yang bukan miliknya. Perempuan berkebaya hijau menurunkan baki perak. 3 sendok kayu masih tergeletak di atasnya. Kau bisa menukar namanya, ucapnya pelan. Sebut satu nama lain, dan Laras akan kembali ke rumahnya malam ini. Sabto menggenggam pegangan gerobaknya erat-erat. Di kepalanya, wajah-wajah warga desa yang ia kenal berkelebat. Ia tahu, jika ia menyebut satu nama, orang itu akan hilang malam ini juga, dan ia akan menjadi penyebabnya. Kalau aku tidak memilih, tanya Sabto, suaranya serak. Perempuan itu tersenyum, tapi senyumnya tidak sampai ke matanya. Maka Laras akan menjadi milik kami, dan kau akan melihatnya setiap malam, berdiri di depan rumahmu, mengetuk 3 kali. Suara gamelan kembali terdengar, kali ini lebih cepat, seperti detak jantung yang panik. Warga desa yang sudah menjadi bagian dari kampung Bunian mulai bergerak mendekat, membentuk lingkaran di sekitar Sabto dan Laras. Laras kini hanya berjarak 3 langkah, bibirnya bergerak, tapi suara yang keluar bukan suaranya. Pilih, Paman. Sabto merasakan waktu menipis, kabut semakin tebal, dan dari dalamnya, tangan-tangan pucat mulai meraih ke arah Laras. Laras kini hanya berjarak 1 langkah, tangan-tangan pucat dari kabut sudah hampir menyentuh bahunya. Sabto merasakan dadanya seperti diremas. Pikirannya berputar cepat. Perempuan berkebaya hijau menunduk sedikit. Suaranya seperti racun yang manis. Sebut, dan ia akan bebas. Sabto memejamkan mata. Dalam kegelapan itu, wajah-wajah warga desa muncul silih berganti. Lalu, tanpa sadar bibirnya bergetar menyebut satu nama. Begitu nama itu keluar, dunia di sekitarnya berubah. Kabut berputar cepat, suara gamelan berhenti, dan Laras terhuyung mundur. Matanya kembali normal, ia jatuh ke pelukan Sabto, menangis tanpa suara. Tapi dari arah pasar, terdengar jeritan panjang, jeritan yang ia kenal. Orang yang namanya ia sebut tadi, sedang diseret masuk ke kabut. Tubuhnya melayang, matanya memutih seketika, dan dalam hitungan detik, ia menghilang di balik gerbang pendopo. Perempuan berkebaya hijau tersenyum puas. Kau sudah memilih, dan setiap punya pilihan punya harga. Sabto memeluk Laras erat-erat, tapi di dalam dirinya, rasa bersalah mulai menggerogoti. Ia tahu ini belum selesai. Karena di matanya yang kini setengah tertutup, ia melihat bayangan gerobak baksonya bergerak sendiri, menjauh menuju kabut yang kembali memanggil. Laras masih terisak di belukan Sabto ketika suara roda kayu itu terdengar lagi. Krek, 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 menjauh dari pendopo. Sabto menoleh dan melihat gerobak baksonya bergerak sendiri. Lampu Petromaxnya kini memancarkan cahaya kehijauan yang berdenyut cepat, seperti memanggil sesuatu yang tak terlihat. Gerobak itu meluncur melewati gapura, masuk ke jalan yang tidak pernah ada sebelumnya. Jalan itu sempit, diapit dinding batu hitam yang basah.
Dan di atasnya, langit tampak terlalu dekat, seperti atap gua yang bernapas. Sabto menoleh ke Laras. "Kunci pintu rumah, jangan keluar apapun yang terjadi." Tapi Laras hanya menatapnya dengan mata berkaca-kaca, seolah tahu bahwa perintah itu tak akan menjamin keselamatannya. Dengan langkah berat, Sabto mengikuti gerobak itu. Setiap meter yang ia tempuh, udara menjadi lebih dingin, dan suara-suara asing mulai terdengar. Bukan bahasa manusia, tapi bunyi klik, desis, dan dengung yang bercampur seperti orkestra makhluk bawah tanah. Dinding batu di kiri kanan mulai berubah bentuk, membentuk wajah-wajah yang ia kenal, warga desa yang hilang. Mulut mereka bergerak, tapi yang keluar hanyalah suara roda gerobaknya sendiri. Di ujung jalan, Sabto melihat gerobaknya berhenti di depan sebuah pintu kayu raksasa. Pintu itu berukir pola pusaran yang berputar pelan, seolah mengisap cahaya di sekitarnya. Dari celah pintu keluar aroma melati yang pekat, dan suara perempuan berkebaya hijau kali ini terdengar jelas. "Kau sudah membayar satu nama, Sabto, tapi pintu ini menuntut lebih." Pintu itu mulai terbuka, dan dari dalamnya, Sabto melihat sesuatu yang membuatnya sadar. Ia belum pernah benar-benar masuk ke jantung kampung Bunian. Pintu kayu raksasa itu terbuka perlahan, mengeluarkan suara berderit yang terdengar seperti ratusan napas ditarik bersamaan. Cahaya kehijauan dari dalam menyapu wajah Sabto, membuat bayangan panjang di tanah yang kenyal di bawah kakinya. Begitu ia melangkah masuk, udara berubah lebih berat, lebih padat, dan setiap tarikan napas terasa seperti menelan kabut cair. Di hadapannya terbentang sebuah ruang melingkar raksasa. Dindingnya terbuat dari anyaman akar hitam yang berdenyut seperti urat nadi. Di tengah ruangan, ada sumur tanpa dasar. Dari dalamnya, kabut hijau pekat terus memancar, membentuk pusaran yang naik ke langit-langit. Di sekeliling sumur, puluhan gerobak bakso tua berdiri melingkar, masing-masing dengan lampu Petromax yang menyala redup. Sabto tertegun, semua gerobak itu mirip dengan miliknya. Bahkan ada yang lebih tua, dengan cat terkelupas dan roda patah. Di setiap gerobak, terukir nama-nama yang ia kenal, dan beberapa yang hanya ia dengar dari cerita orang tua desa. Perempuan berkebaya hijau muncul di seberang sumur, suaranya bergema di seluruh ruangan. "Gerobakmu adalah pintu, Sabto, sama seperti milik mereka. Setiap generasi, satu penjaga dipilih, dan satu pintu dibuka." Sabto menelan ludah. "Kenapa aku?" Senyum perempuan itu melebar, matanya memutih sepenuhnya. "Karena kau yang terakhir, dan pintu ini haus." Dari sumur, tangan-tangan pucat mulai meraih ke atas, mencoba menggenggam roda gerobaknya yang kini bergerak sendiri, perlahan mendekati tepi sumur. Sabto sadar, jika gerobaknya jatuh ke dalam sumur itu, batas antara dunia manusia dan kampung Bunian akan hilang selamanya. Gerobak bakso itu sudah berada di tepi sumur, rodanya berderit pelan, seolah ada tarikan tak terlihat yang memanggilnya ke dalam. Lampu Petromaxnya kini menyala liar, cahayanya memercik seperti api yang kehabisan minyak. Tapi warnanya bukan lagi kuning hangat, melainkan hijau pekat, sama seperti kabut yang keluar dari sumur. Dari pusaran kabut itu, tangan-tangan pucat terus meraih. Jemarinya panjang dan kurus, kukunya hitam seperti arang. Beberapa berhasil mencengkram kaki gerobak, menariknya sedikit demi sedikit ke arah kegelapan. Sabto berlari, kakinya menghantam tanah yang berdenyut seperti jantung. Setiap langkah terasa berat, seolah lantai itu mencoba menahannya. Dari dinding akar hitam di sekeliling ruangan, wajah-wajah warga desa yang hilang muncul. Mata mereka memutih, mulut mereka terbuka lebar mengeluarkan suara serak. "Biarkan, biarkan, biarkan." Perempuan berkebaya hijau berdiri di seberang sumur, senyumnya semakin lebar. "Kalau kau menariknya kembali, pintu akan menutup, tapi kau akan ikut tertarik ke dalam. Pilih, Sabto, gerobakmu atau dirimu." Sabto menggenggam pegangan gerobak, menarik sekuat tenaga. Tangan-tangan pucat itu mencengkram balik, dinginnya menusuk sampai ke tulang. Kabut dari sumur mulai merayap ke tubuhnya, dan di telinganya, suara-suara itu berubah menjadi jeritan.
Jeritan orang-orang yang ia korbankan bercampur dengan suara Laras yang memanggil namanya. Tarikan dari bawah semakin kuat. Sabto tahu jika ia kalah, bukan hanya gerobaknya yang akan hilang, seluruh desa akan ikut terseret ke dalam kampung Bunian. Gerobak bakso itu sudah setengah tergantung di bibir sumur. Tangan-tangan pucat dari dalam pusaran kabut mencengkram roda dan kaki gerobak, menariknya ke bawah. Tarikan itu begitu kuat, membuat papan kayu gerobak berderit seperti akan patah. Sabto memeluk pegangan gerobak, menarik sekuat tenaga. Otot-ototnya menegang, nafasnya memburu, tapi setiap tarikan dibalas dengan kekuatan yang lebih besar dari bawah. Kabut hijau mulai merayap ke lengannya, dinginnya menusuk sampai ke tulang. Dari seberang sumur, perempuan berkebaya hijau melangkah maju. Suaranya seperti bisikan yang memenuhi seluruh ruangan. Lepaskan Sabto, dan kau akan bebas. Tahan, dan kau akan ikut tenggelam. Sabto memejamkan mata. Dalam kegelapan itu ia melihat wajah Laras, warga desa dan orang-orang yang ia korbankan. Rasa bersalah dan kemarahan bercampur menjadi satu. Ia tahu, jika pintu ini tetap terbuka, semua akan berakhir. Dengan teriakan yang memecah sunyi, Sabto mengangkat kakinya dan menghantam lampu Petromax di sisi gerobak. Kaca pecah, api kecil menyambar minyak di dalamnya, lalu menjalar cepat ke kayu gerobak. Api itu bukan api biasa. Begitu menyentuh kabut, warnanya berubah menjadi putih menyilaukan. Tangan-tangan pucat itu menjerit dan melepaskan cengkeraman. Kabut berputar liar, dan sumur bergetar hebat. Gerobak jatuh ke tanah, tapi api terus membesar, menyelimuti bibir sumur. Perempuan berkebaya hijau menjerit marah. Suaranya berubah menjadi raungan yang membuat akar-akar di dinding ruangan meronta. Sabto tersungkur, tubuhnya lemas, tapi ia melihat sesuatu yang membuatnya terdiam. Pusaran kabut di sumur mulai mengecil, namun dari dalamnya, satu tangan terakhir muncul, lebih besar, lebih hitam, dan mencengkram tepi sumur dengan kekuatan yang membuat tanah bergetar. Tangan itu berbeda dari semua yang pernah Sabto lihat. Kulitnya hitam legam, berkilat seperti batu basah, dan setiap jarinya bercabang menjadi dua, masing-masing berujung kuku panjang melengkung. Saat mencengkram bibir sumur, tanah di sekitarnya retak, dan akar-akar hitam di dinding ruangan bergetar seperti sedang ketakutan. Dari dalam pusaran kabut, suara berat dan dalam bergema, bukan dari mulut, tapi langsung di dalam kepala Sabto. Penjaga, kau telah menutup pintu, tapi kau belum memutus rantainya. Perempuan berkebaya hijau yang tadi begitu anggun, kini berlutut di tepi sumur, wajahnya menunduk, seperti seorang pelayan di hadapan rajanya. Tuan, pintu hampir tertutup. Perintahkan aku. Tangan raksasa itu bergerak, dan dari kabut muncul wajah, atau sesuatu yang menyerupai wajah. Tidak sepenuhnya manusia, tidak sepenuhnya makhluk lain. Matanya adalah pusaran kabut itu sendiri, dan mulutnya adalah celah gelap yang terus berputar. Sabto merasakan lututnya lemas. Ia tahu, inilah inti dari semua teror. Sumber kabut, penguasa kampung Bunian, dan entitas itu tahu namanya. Sabto, gerobakmu adalah kunci terakhir. Serahkan, dan kau akan hidup. Tolak, dan desa ini akan menjadi milikku. Gerobak baksonya yang tadi ia selamatkan dari jatuh, kini bergetar hebat seperti mencoba melepaskan diri dari genggamannya. Lampu Petromaxnya menyala lagi, tapi kali ini cahayanya berwarna merah darah. Sabto sadar, ia punya dua pilihan: menyerahkan gerobak dan membiarkan pintu tetap terbuka, menghancurkan gerobak di hadapan entitas itu, mempertaruhkan nyawanya dan mungkin seluruh jiwanya. Tangan raksasa itu mencengkram bibir sumur. Kuku-kukunya menggores batu hingga memercikan serpihan hitam. Kabut hijau berputar semakin cepat, dan suara berat itu kembali bergema di kepala Sabto. Serahkan, atau semua akan ikut tenggelam. Gerobak bakso di genggamannya bergetar hebat. Roda kayunya berputar sendiri, seolah ingin melompat ke dalam sumur. Lampu Petromaxnya menyala merah darah. Cahayanya memantul di wajah Sabto yang penuh keringat. Sabto menatap gerobak itu, satu-satunya warisan dari ayahnya, satu-satunya sumber hidupnya. Tapi ia juga melihat bayangan Laras, warga desa dan semua yang telah hilang. Dengan teriakan yang memecah sunyi, Sabto mengangkat gerobak itu setinggi yang ia bisa.
lalu menghantamkannya ke bibir sumur. Kayu pecah, roda terlepas, dan lampu Petromax meledak, menyemburkan api putih menyilaukan. Api itu menyambar kabut, membuat tangan raksasa itu menjerit. Jeritan yang membuat seluruh ruangan bergetar. Akar-akar hitam di dinding meronta. Wajah-wajah di dalamnya memejamkan mata, dan pusaran sumur mulai menyusut. Perempuan berkebaya hijau menjerit marah. Tubuhnya mulai retak seperti porselen. Cahaya hijau keluar dari celah-celahnya. Kau bodoh, Sabto. Kau menutup pintu. Tapi kau juga mengunci dirimu di sini. Sabto merasakan tanah di bawahnya runtuh. Sumur itu menutup, tapi ruangan mulai ambruk. Dan satu-satunya jalan keluar adalah lorong sempit yang kini dipenuhi kabut tipis. Ia berlari meninggalkan sisa-sisa gerobaknya yang terbakar. Sementara di belakangnya, suara tangan raksasa itu memukul dinding sumur terdengar sekali, 2 kali, lalu hilang. Sabto keluar dari lorong itu, tepat saat cahaya pagi menyentuh wajahnya. Desa kembali seperti semula, tak ada pendopo, tak ada kabut. Tapi di tanah kosong tempat pendopo itu berdiri, kini hanya ada 3 bekas roda kayu yang tertanam setengah di tanah, berputar pelan meski tak ada angin. Pagi itu kota Jambi kembali seperti biasa, pasar ramai, anak-anak berlarian, dan kabut tipis yang semalam menutup jalan sudah lenyap. Sabto duduk di beranda rumahnya, memandangi Laras yang tertidur pulas di dalam. Di tangannya ia menggenggam sepotong kecil kayu gosong, sisa dari gerobak baksonya. Potongan itu masih hangat, meski api yang membakarnya sudah padam sejak malam. Orang-orang mulai kembali, seolah tak pernah hilang. Mereka tersenyum, menyapa, tapi di mata mereka ada sesuatu yang membuat Sabto gelisah. Kilatan samar warna hijau yang hanya terlihat jika cahaya matahari mengenai sudut tertentu. Malamnya, Sabto duduk sendirian di dapur. Jam dinding menunjukkan pukul 2.53. Ia menahan nafas, berharap malam ini akan sunyi. Lalu dari pintu depan, terdengar suara itu lagi. Tok tok tok. 3 ketukan. Sabto berdiri perlahan menggenggam potongan kayu gosong itu erat-erat. Dari balik pintu, suara perempuan berkebaya hijau terdengar, lembut tapi menusuk. Pintu ini sudah tertutup, Sabto, tapi pintu lain sudah terbuka. Di kejauhan, dari arah pasar, ia melihat cahaya lampu Petromax menyala, bergerak perlahan, seperti gerobak yang sedang didorong. Tapi ia tahu, tak ada lagi penjual bakso di desa ini selain dirinya. Sabto menatap pintu, lalu menatap ke arah cahaya itu. Ia sadar ini belum berakhir, dan mungkin tidak akan pernah berakhir.